Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsekuensi dari ketidakberaturan horizontal dan ketidakberaturan vertikal. Pada video-video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana kita mengecek apakah struktur kita memiliki ketidakberaturan horizontal 1-5 atau ketidakberaturan vertikal 1-5 juga. Nah, di sini jika kita memiliki satu atau beberapa ketidakberaturan, ada konsekuensi yang harus kita penuhi. Konsekuensinya tercantum pada pasal referensi di kolom pada tabel tersebut. Jika dirangkum, ini adalah konsekuensi yang harus kita penuhi untuk masing-masing ketidakberaturan. Ini cara baca tabelnya. Pertama, kita lihat paling kiri, misal poin ketidakberaturan horizontal 1A, itu kita harus memenuhi pasal ini, 1134, 7221, sampai tabel 16. Nah, masing-masing pasal ini tidak berlaku untuk semua struktur. Itu tergantung dari kategori desain seismik atau KDS struktur kita. Misal, pasal 1134 itu harus kita penuhi untuk semua struktur. Jadi mau KDS kita A, B, C, D, E, F, itu harus dipenuhi. Sedangkan kalau 7334, itu hanya KDS D, E, F yang harus dipenuhi. Kalau struktur kita B atau C, walaupun kita punya horizontal 1A, kita tidak perlu melihat pasal 7334. Untuk memudahkan pembahasan, kita akan bahas per pasal ya, bukan per poin ketidakberaturan. Di sini kita diurutkan dulu. Pertama dari pasal 1134 yang harus dipenuhi kalau memiliki 4 poin ketidakberaturan ini untuk semua KDS. Isi dari pasal 1134 intinya adalah kita harus memasukkan eksentrisitas tak terduga sebesar 5% pada struktur kita. Kita langsung saja lihat di e-tabs. Jadi ini contoh struktur yang akan kita bahas pada video kali ini. Pertama, kita lihat define load patterns. Jadi ini untuk gempa statik. Kita checklist ketiganya, ekstensitas plus dan minus. Di sini kita masukkan 5% atau 0,05. Defaultnya memang seperti itu. Kalau yang Y, kita checklist yang 3 ini. Oke. Lalu kita lihat di load case untuk respons spektranya. Di sini penskalaan gaya sudah dilakukan. Jadi bisa dilihat di video lain tentang penskalaan gaya. Di bagian bawah ada diafragma eccentricity. Oke, nah di sini kita masukkan 5%, 0,05. Begitu pula untuk yang Y. Oke. Nah, 5% eksentrisitas tersebut sebaiknya tetap dilakukan meskipun struktur kita tidak memiliki ketidakberaturan tersebut. Itu untuk 1134, selanjutnya kita bahas 7221. Pada pasal 7221 dibahas batasan simpangan antar tingkat. Jadi ini tabel batas simpangan antar tingkatnya. Lalu ada di catatan poin B, untuk KDS DEF itu harus memenuhi pasal ini. Jadi kalau KDS DEF, batas simpangannya, delta, itu harus dibagi rho, atau faktor redundansi. Berapa nilai faktor redundansinya bisa dilihat di video tentang pengecekan faktor redundansi. Nah, kalau misalnya kita punya ketidakberaturan horizontal 1A atau 1B, maka KDSC juga berlaku. Jadi kalau kita lihat tadi, ini hanya berlaku untuk DEF. Tapi kalau kita punya ketidakberaturan horizontal 1 tadi, ini juga berlaku untuk KDSC. Jadinya bagaimana batasnya? Kita bisa lihat di sini. Ini tabel yang tadi. Ini untuk yang tidak ada ketidakberaturan atau misalnya faktor redundansi kita 1 karena delta dibagi 1 tetap delta. Nah, kalau misalnya faktor redundansi atau rho kita 1,3, maka tinggal misalnya ini yang paling kiri atas 0,025H jadi dibagi 1,3-nya. Jadi 0,01923 dikali HSX atau tinggi tingkat. Kita masuk selanjutnya 7331. Ini untuk 1B horizontal dan vertikal 1B 55B. Ini perlu diperhatikan, ini saya berikan warna merah
karena ini sangat penting. Kita lihat. Jadi 7331 ini adalah ketidakberaturan yang terlarang. Jadi kalau kita dengan KDS tertentu dan ketidakberaturan yang tadi ditulis di tabelnya, itu kita tidak diizinkan. Jadi benar-benar tidak boleh. Kalau kita dengan KDS tadi dan memiliki ketidakberaturan tersebut, maka kita benar-benar harus mengganti konfigurasi struktur kita. Entah mengubah serialnya, atau posisi kolom baloknya, dimensi-dimensinya, apapun itu harus kita lakukan untuk menghindari ketidakberaturan 1B, 5A, atau 5B dengan KDS tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke 7332. Untuk 7332, hanya untuk 5B, ini maksimal struktur kita 2 lantai atau 9 meter. Jadi, ya mungkin kalau rumah tinggal atau ruko boleh, tapi kalau udah gedung di atas ini benar-benar tidak boleh, sama kayak tadi. Ini untuk semua, jadi baik itu KDS B, C, bagi DF, mengikuti yang atas. Tapi ada pengecualian. Batasan ini tidak berlaku jika strukturnya mampu memikul gaya seismik total sebesar omega sub 0 atau faktor kuat lebih. Yang nanti kita akan bahas setelah ini, ada di pasal lain. Tapi sepertinya kalau kita harus mendesain rumah atau ruko dengan gempanya dikali faktor kuat lebih, maka itu tentunya akan sangat boros. Jadi sebaiknya dihindari saja. Selanjutnya, pasal 7333 itu untuk ketidakberaturan nomor 4, horizontal dan vertikal. Jadi yang 4 ini, baik vertikal maupun horizontal, itu membahas tentang diskontinuitas pada dinding geser. Jadi dia dinding geser tidak menerus dari atas ke bawah, baik dalam arah paralel maupun non-paralel. Kalau kita memiliki ketidakberaturan tipe 4, untuk horizontal atau vertikal, maka dinding gesernya harus didesain dengan gempa yang dikali faktor kuat lebih. Kita lihat di sini pasalnya. Jadi apa sih maksudnya beban seismik termasuk faktor kuat lebih? Jadi kalau kita lihat, ini yang biasa kita gempa itu dikali rho. Jadi ini pembahasannya ada di tentang load combination. Nah, kalau termasuk faktor kuat lebih, maka gempa kita bukan dikali rho, tapi dikali omega sub 0. Itu faktor kuat lebih kita. Di sini saya sudah menyiapkan tabelnya. Jadi ini yang sebelah kiri tanpa ketidakberaturan horizontal 4 dan atau vertikal 4. Ini selengkapnya dibahas di video tentang load combination. Jadi kalau kita lihat gaya gempanya itu dikali dengan rho, dengan faktor redundansi. Baik yang poin 6 maupun poin 7. Nah, tapi kalau kita harus mengalihkan dengan faktor kuat lebih, berarti di sini X kita itu bukan dikali rho, tapi langsung omega sub 0, faktor kuat lebih. Dalam kasus ini 2,5. Kemudian yang lainnya mengikuti. Jadi nanti load combination untuk desain dinding gesernya saja, itu tidak hanya 1 sampai 6.8, tapi ada 69 sampai 16. Begitu pula yang 7 ada 79 sampai 716. Ini ditambahkan, cara menambahkannya bisa dilihat di video tentang load combination. Selanjutnya kita bahas tentang 7334, peningkatan gaya akibat ketidakberaturan untuk KDS DEF. Ini sepenuhnya membahas tentang desain diafragma. Jadi kalau kita melakukan desain diafragma, gayanya harus ditingkatkan 25% atau dikali 1,25. Nanti gaya tersebut dipakai untuk poin 1 dan poin 2 ini. Jadi sambungan desain diafragma dan elemen kolektor. Nah, gaya apa sih yang ditingkatkan 25%? Itu gaya desain diafragmanya. Bisa dilihat di pasal 71011. Gaya desain diafragma FPX ini kalau kita memiliki ketidakberaturan tadi harus dikali 1,25. Selanjutnya pasal 7342. Tentang faktor redundansi, ini ada di video tentang pengecekan faktor redundansi bahwa kita boleh punya rho 1 atau 1,3. Tapi kalau kita punya ketidakberaturan horizontal 1B, maka rho harus diambil 1,3. Jadi tidak boleh 1. Meskipun dari pengecekannya misalnya boleh 1,
Tapi kalau kita punya ketidakberatan 1B, maka rho harus langsung diambil 1,3. Selanjutnya pasal 753. Pasal ini sebenarnya umumnya sudah kita lakukan. Jadi mau kita punya ketidakberaturan horizontal tipe 5 ataupun tidak, kita lakukan saja. Jadi kita harus melakukan prosedur salah satu dari dua prosedur ini. Jadi yang atas ini tentang load combination sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita punya 100% gaya untuk satu arah, harus ditambahkan 30% gaya untuk arah tegak lurus. Jadi kalau kita lihat di load combination tadi, misalnya kita punya X 1,3, maka harus ada EY 0,3 atau 30% dari EX-nya. Begitu pula seterusnya. Jadi kalau EY-nya ada 1,3, EX-nya harus ada 30%-nya. Begitu pula yang kalau kita pakai faktor kuat lebih. Jadi ini 30%-nya. Satu lagi, kalau kita pakai time history, itu bisa juga sebenarnya kita pakai yang load combination, atau kita bisa langsung dalam satu load case time history-nya itu ada pasangan ortogonal riwayat percepatan gerak tanah yang diterapkan secara bersamaan. Jadi data gempa atau ground motion arah X dan ground motion arah Y-nya itu disatukan dalam satu load case. Jadi dia bekerjanya bersamaan. Selanjutnya, pasal 773. Pasal 773 ini tentang pemodelan struktur. Di paragraf yang bawahnya, kalau kita punya ketidakberaturan bla 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 itu, maka harus menggunakan penggambaran 3 dimensi dengan derajat kebebasan tertentu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ini yang kita biasa lakukan. Jadi kita modelkan di ETABS atau di software-software lain 3 dimensi. Lalu kalau di ETABS atau di SAP bisa kita lihat di Analyze, Set Active Degrees of Freedom. Nah, ini degrees of freedom atau derajat kebebasan, ini kita harus pilih yang full 3D. Jadi yang semuanya checklist. Jadi nggak boleh kita XZ doang. Jadi ini 2 dimensi namanya. Yang YZ juga 2 dimensi. Jadi selain modelnya harus 3 dimensi, derajat kebebasannya pun harus yang full 3D. Selanjutnya pasal 7843. Jadi ini adalah pasal yang paling banyak ditanyakan tentang pembesaran momen torsi tak terduga. Momen torsi itu ada akibat gaya gempa dikalikan dengan eksentrisitas. Nah, tadi di awal video sudah dibahas tentang eksentrisitas tak terduga itu 5%. Nah, tapi kalau kita punya ketidakberaturan torsi 1A atau 1B, itu 5%-nya harus dikalikan dengan AX. AX-nya adalah ini. Biar nggak bingung, kita langsung saja lakukan perhitungannya. 7843. Jadi sebenarnya di bagian ketidakberaturan horizontal, kita udah ngecek ini ya. Jadi di sini kita langsung tahu apakah struktur kita oke, atau punya ketidakberaturan horizontal 1A atau 1B. Ini tabel yang sama, cuman jumlah tingkatnya lebih dikit. Jadi kita coba cek dulu. Sini kita run analysis. Kita show table. Display, show table, atau langsung Ctrl T bisa. Kita pilih ini semua, yang gempa, X dan Y. Kita mau lihat dulu base reaction-nya, sebelum kita cek yang tadi ya. Ini bisa kita lihat. Kan kalau dilihat di sini, gaya gempa ya udah kan. Ada step 1, 2, 3. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di momen torsi, karena ini lagi bahas momen torsi, itu beda nilainya. Jadi yang step 1 itu adalah tanpa eksentrisitas. Ini yang step 2 adalah plus eksentrisitas, step 3 adalah minus eksentrisitas. Jadi beda-beda ya nilainya. Dan beda juga dengan resonance spektra. Dan tentu saja yang kita ambil di sini, di kasus ini kita pakai yang resonance spektra. Di eksentrisitasnya sama-sama 5%, tapi momen torsinya beda, karena emang input bebannya berbeda. Meskipun efeknya sama. Nah, untuk mengeceknya, kita show table lagi. Kita join output, displacement, story max over average drift. Kita pilih yang spec X, kemudian direction-nya X. Yang XX, direction-nya di sini juga udah kelihatan, karena semuanya di atas 1,4, berarti struktur kita ada ketidakberaturan horizontal 1B. Paste di sini. Begitu pula yang Y. Direction-nya jangan lupa jadi yang Y. Ratio-nya kita paste di sini. Bisa dilihat di sini ada yang 1A, tapi meskipun ada satu saja yang 1B, itu kita harus mengecek atau menganggap struktur kita memiliki ketidakberaturan horizontal 1B. Gitu. Nah, di sini bisa input juga panjang dan lebar struktur kita 36 dan 30 untuk kasus ini. Kalau lihat di sini, ini 36, bawah 30.
Nah, kemudian ini nilai AX-nya. Jadi AX-nya bisa dilihat rumusnya data max per 1,2 data average kuadrat. Kita copy saja. Supaya tidak lupa. Nah, nanti persennya, eksentrisitasnya, itu berarti 5% dikalikan dengan AX. Jadi tiap lantai beda-beda nih. Yang asalnya 5% aja, satu nilai untuk semua lantai, jadinya sekarang tiap lantai beda-beda. Nah, ada dua cara sekarang. Kita unlock dulu. Kita lihat di load case-nya. Aspek X misal. Nah, caranya yang pertama, kita langsung ambil yang paling besar saja. Jadi kita lihat di Excel-nya, dia ini 11,8%, berarti kita bisa ganti jadi 0,118. Lalu oke. Udah seperti itu, yang Y juga lakukan seperti itu. Tapi kalau mau lebih exact lagi, ini dikembalikan saja atau tidak ngaruh, kita add di sini. Nah, tapi bedanya di sini bukan lagi persen. Di sini meter satuannya. Jadi kita di tiap lantai beda nih ceritanya. Ini beda juga eksentrisitasnya. Nah, cara menghitungnya adalah persen tadi, kalau yang arah X, persen tadi dikali LY. Karena kalau misalnya gempanya arah X, maka eksentrisitas membuat dia bergeser ke arah Y. Kalau yang arah Y, berarti eksentrisitasnya persen dikali LX. Kita masukkan satu-satu. Oke, begitu pula yang Y. Oke. Nah, ini tadi saya ada lupa. Jangan lupa kita assign diafragma dulu ya. Jadi kita Ctrl A, select semua, assign, shell, diafragma, di D1 apply. Cara mengeceknya, misalnya ini kondisinya kayak gini, kita klik kanan aja di salah satu pelat, lalu di sini diafragmanya sudah D1. Berarti sudah kita assign diafragma. Kita run. Nah, kita show table lagi. Kita buka page direction-nya. Nah, di sini bisa kelihatan momen torsinya sudah kita perbesar. Jadi di sini pembesaran momen torsi terduga sudah kita terapkan. Efeknya apa? Efeknya nanti karena momen torsinya lebih besar, tentunya gaya-gaya dalam yang diterima oleh elemen-elemen kita, balok kolom shear wall-nya, ada perbesaran juga. Selanjutnya, kita masuk ke tabel 16. Ini pasal referensi terakhir, yang sebenarnya tabel. Nah, di tabel ini membahas tentang prosedur analisis yang diizinkan. Jadi kalau kita ke DS kita B atau C, itu boleh untuk menggunakan gaya lateral ekivalen, resonance vector, maupun riwayat waktu. Kalau KDS kita DEF, itu harus memenuhi poin-poin ini kalau mau pakai yang mana aja. Nah, selain itu, maka kita tidak boleh menggunakan lateral ekivalen. I ini diizinkan, TI tidak diizinkan. Kalau mau gampang, sebenarnya secara umum kita baiknya langsung pakai yang response vector aja, karena untuk semua kasus boleh. Itu udah semua pasal referensinya. Jika ada koreksi atau mau ada pertanyaan, boleh langsung diajukan ke dua email ini. Email ini ada di Excel, Excel-nya ada di link di deskripsi. Sebagai tambahan, untuk perhitungan eksentrisitas terduga, mau baik yang 5% ataupun yang dikalikan dengan AX, yang tadi dicontohkan dalam video ini hanya merupakan satu cara. Ada cara lain, itu ada di video yang dirilis oleh CSI. CSI itu perusahaan yang merilis ITEPS, SAP 2000, dan lain-lain. Link videonya ada di deskripsi, bisa dilihat kalau ingin belajar cara satu lagi, yang nanti diubahnya di bagian mesh source-nya. Sekian untuk video kali ini, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.